4 ayat 23 sampai 24 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan, bila kita menyembah Tuhan, lebih lagi rindukanlah jamahan Tuhan, rindukanlah Roh Kudus dalam kehidupan kita. kepada setiap orang, sehingga menuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan, untuk kami berikan kami kekuatan, penghiburan dan penolong sepanjang satu minggu ini, untuk kasih setia-Mu yang selalu membaharui, sehingga kami ada pada hari ini datang sujud menyembah hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus akan mencelingkan mata rohani kami Tuhan. Bukakan telinga rohani kami Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Mari Roh Kudus akan mengerjakan hati kami. Mari Roh Kudus akan bekerja kepada setiap orang pada pagi hari ini, ibadah 1 dan 2 Tuhan. Biarlah kiranya kasih-Mu Tuhan melingkupi kami semua Tuhan. Kasih yang dari surga menjamah kami semua, memulihkan kami semua, membaharui kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau ikat, kami hancurkan pekerjaan kuasa si jahat, roh penguasa di udara, mantra-mantra kegelapan lainnya, membuat kami lemah dan putus asa, membuat pikiran kami yang tidak menentu kepada yang lain. Kami patahkan, kami hancurkan, kami remukkan kepala ular itu di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami melepaskan damai sejahtera Tuhan, kami melepaskan urapan Tuhan, kekuatan daripada Allah kepada setiap orang, dan Engkau memberkati setiap orang, menyembuhkan, memulihkan, membaharui kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Kami beri hormat kepada-Mu Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menuntupkan darah Yesus bagi kami semua.
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Kita ada pada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kami mengundang kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita bacakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Sekali lagi. Janganlah padamkan roh. Sekali lagi. Janganlah padamkan. Lebih kuat lagi. Janganlah padamkan roh. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Saudara, saya harap ayat ini dimanapun engkau berada, di tempat pekerjaan, bangun tidur, ketika engkau sedang mengalami konflik, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam kondisi apapun, dimanapun saudara berada, akan ingat ayat ini dan perkatakan apa? Kayaknya baru suara Pak Tanggang aja yang kudengar. Sekali lagi, 1, 2 ayat. Janganlah. Bilang kiri kanan. Lihat wajahnya, belum? Iya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Berarti gampang gak ngafal ayat? Halo? Gampang kan? Ya, puji Tuhan. Saudaraku, saudara, kita masih di dalam tema karya Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 ini berkata, jangan padamkan Roh Kudus, ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, terangkatnya Yesus ke surga. Yesus naik ke surga setelah dia selama 33,5 tahun ada di dunia ini, atau pelayanannya yang maksimal selama 3,5 tahun. Dan yaitu dengan menyelesaikannya dengan karyanya di kayu salib, menebus, menghapus dosa kita, meremukkan iblis, menghancurkan maut, ya saudara, memberikan kita kemenangan, menguatkan kita. Dan Tuhan sebelum dia naik ke surga, dia berkata bahwa jangan tinggalkan Yerusalem, bait Allah, sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itu berbicara, saudaraku, betapa kerinduan Allah supaya semua orang, setiap orang, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, siapapun dia, tanpa memandang suku bangsa, tanpa memandang status pendidikan, tanpa memandang martabat, pekerjaan, siapapun dia, itu adalah menunjukkan kerinduan Allah supaya setiap orang bisa mengalami kehadirannya secara pribadi, bisa mengalami kasihnya yang melimpah-limpah secara pribadi, bisa merasakan kuasanya, kemuliaannya, pertolongannya secara pribadi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin, saudara. Melalui apa? Melalui Roh Yesus, atau disebutkan Roh Kudus. Mari kita akan baca Kisah Rasul 10 ayat 45. Dan itu sebenarnya adalah seperti juga dikatakan dalam kitab Yoel pasal 2, ya. Ya, kita baca. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Roh Kudus, kehadiran Allah, bukan hanya sebatas bangsa Israel yang disebut umat pilihan Allah, di mana Yesus hadir secara manusia dari garis keturunan suku Yehuda, saudara. Tetapi turunnya Roh Kudus menyatakan betapa kita ini berharga di mata Tuhan, walaupun sebenarnya kita ini gak layak. Amin, saudara. Kita ini gak layak, saudara. Tetapi karena karya Yesus di kayu salib, dia menyelesaikan semua penghambat yang membuat kita akan dipulihkan kembali menjadi karakter Kristus ketika kita berkomitmen bertobat dan mengizinkan Tuhan tolong kita. Maka dia mencurahkan kepada setiap orang karya Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 7 dikatakan Roh Kudus itu adalah Roh Yesus, adalah Allah sendiri, saudara. Ya.
Sehingga kehadirannya saudara tidak hanya dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh situasi apapun. Ketika Yesus sudah bangkit, saudara, ketika murid-murid penuh dengan ketakutan dalam satu ruangan, semua terkunci, tiba-tiba Yesus hadir. Itulah tubuh kemuliaan setelah kebangkitan. Nah, saudara, mari kita akan perhatikan peran Roh Kudus, saudara. Ya. Tugas dan peran Roh Kudus itu sudah disebutkan Tuhan Yesus jauh hari sebelum ia terangkat ke surga. Sebelum dia mengatakan jangan tinggalkan Yerusalem. Apa itu, saudara? Di dalam Yohanes 14 ayat 26 disebutkan, engkau jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus, roh yang akan diutus kepada semua orang itu adalah roh penghibur. Yohanes 14 ayat 26. Siapa di dunia ini yang tidak membutuhkan penghiburan? Ada? Ada nggak, saudara? Tidak ada. Ada di ruangan ini yang nggak membutuhkan penghiburan? Angkat tangan. Siapa yang membutuhkan penghiburan? Wah, saudara tahu nggak? Karena penghiburan Roh Kudus kita bisa tetap kuat. Amin. Kita tidak akan cepat lemah. Kita nggak cepat putus asa. Melihat lingkungan yang kadang membuat kita gimana? Mungkin melihat anak kita, mungkin melihat cucu kita, mungkin melihat ya apa saja, edak kita, ibu kita, siapa saja. Tapi karena ada Roh Kudus yang menghiburkan kita. Kemudian Tuhan bilang dalam Yohanes 16 ayat 8, Roh Kudus itu perannya menginsafkan dunia. Kita untuk apa? Menginsafkan dari dosa. Sehingga ketika kita melakukan yang salah, Roh Kudus cepat-cepat bilang, gak begitu caramu menyelesaikan, gak gitu caramu ngomong. Roh Kudus insafkan kita akan dosa. Roh Kudus insafkan orang-orang yang kita doakan. Kita gak bisa ngubah orang lain, amin. Kita gak bisa ubah anak kita gak bisa ubah orang tua kita nggak bisa ubah pasangan kita. Saya juga tidak bisa mengubah engkau walaupun engkau jemaat yang saya bimbing. Halo? Siapa yang bisa? Hanya Roh Kudus. Sehingga ketika kita berdoa, maka saudara harus belajar berdoa dan mengatakan, Roh Kudus, insafkanlah hatinya, insafkanlah pikirannya akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus bicaralah dengan kuat. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai memikir hidup ini selamanya. Jangan sampai terlambat mendedikasikan diri untuk melayani Tuhan. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus disebutkan juga dalam Yohanes 16 ayat 13. Roh kebenaran. Roh yang memimpin di dalam kebenaran, saudara. Kita tidak akan bisa melakukan kebenaran sesuai standar Tuhan, sesuai standar Alkitab perkataannya, tanpa Roh Kudus, saudara. Makanya dikatakan, dan Roh itu akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Kadang walaupun kita tahu firman Allah, kadang kita bisa gagal tanpa Roh Kudus. Itu di dalam Yohanes 16 ayat 13. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 7 dikatakan, dialah Roh yang akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Saudara, tidak ada kitab suci, agama dan kepercayaan yang bagaimana yang mengatakan Allahnya itu tinggal di dalam kita. Halo? Tidak ada. Kecuali Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus itu adalah Roh yang menyertai kita dimanapun kita berada. Mungkin kita berjalan sendiri, tapi tidak secara sendiri. Ada Roh Kudus, ada pasukan malaikat Tuhan yang berkemah sekeliling orang yang takut akan Allah dan meluputkannya. Amin, saudara.
Dan bukan hanya menyertai, tapi dia diam dalam kita. Diam di dalam saudara-saudara. Roh yang berikutnya lagi adalah roh yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita berfungsi sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai opung, sebagai mertua, sebagai ipar, sebagai apa saja, melayani sekolah minggu, saudara-saudara tahu itu seperti, saya lupa ayatnya, tangan kita itu ada tangan Tuhan yang turut menyertai, sehingga kita berhasil, sehingga kita kuat melakukannya, sehingga kaki kita kuat melangkah, saudara. Saudara, benar saudara, yang mendahului kita, yang memimpin otak kita yang saat ini kemana ya? Itu karya Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja dalam segala sesuatu. Nah, kemudian di dalam Roma 8 ayat 10 disebutkan, roh yang memberikan kehidupan. Tanpa Roh Kudus kita sepertinya sering patah semangat, tidak bisa, tidak kuat. Tidak ada kehidupan doa, tidak ada semangat untuk ke gereja, tidak ada semangat untuk berfellowship. Tapi Roh Kuduslah yang membuat hati kita tidak tahan. Untuk apa? Mengasihi orang lain, memperhatikan orang lain, untuk melayani Tuhan, memberikan kita semangat melihat jiwa-jiwa untuk kita layani, saudara. Roh yang menghidupkan. Kemudian di dalam kitab Matius 26 ayat 41 dikatakan, roh yang membuat kita bisa berjaga-jaga dan menaklukkan kelemahan daging ini. Makanya Tuhan katakan kepada Nikodemus, kamu tidak akan bisa masuk kerajaan surga kalau kamu tidak dibaptis, kalau kamu tidak dipenuhi dengan air apa? Air dan roh, saudara. Kenapa, saudara? Pertobatan akan membuat kita, saudara, hidup baru. Tapi yang memampukan kita adalah Roh Kudus yang turun atas kita. Setelah dibersihkan hidup kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita, maka Allah Roh Kudus perlu mendiami kita supaya iblis tidak masuk lagi. Ya, supaya kita akan bisa kuat menghadapi tantangan hidup dalam kondisi apapun. Dikatakan ayat itu, saudara, di Taman Getsemani, Tuhan bilang, daging memang lemah, tapi roh penurut. Artinya Roh Kudus yang di dalammu itu yang akan bisa membuat kita menang atas kelemahan daging ini. Jadi makanya dalam kitab Roma berkata, saudara, bahwa kebangkitan di dalam Kristus, saudara, akan membuat kita bisa mematikan keinginan daging ini dan bisa membuat kita tidak jatuh dalam dosa lagi. Tapi itu pada saat kita mengizinkan Roh Kudus. Ya. Kemudian dikatakan Roma 8 ayat 26, roh yang menolong kita untuk berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Kadang-kala karena begitu sesatnya, begitu banyaknya persoalan yang silih berganti, kesesakan di hati, kesesakan di pikiran, banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, banyak hal yang harus kita lakukan, multifungsi, begitu beban berat. Kadang-kala kita tidak tahu berdoa, gak tahu kita meminta apa, gak tahu. Tapi ada Roh Kudus yang akan memampukan ketika kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh itu sendiri yang menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah di surga. Nah, oleh sebab itu, kalau kita memperhatikan peran Roh Kudus, apa yang dimaksud dengan memadamkan Roh Kudus? Ayat itu berkata, janganlah padamkan roh. Ada 5 pengertiannya, saudara. Ya. Yang pertama adalah memadamkan Roh Kudus. Memadamkan. Saudara pernah lihat ada api, tiba-tiba kompor saudara menyala,
Saya juga pernah ketika kita masak, saudara, kalau apanya itu, pancinya itu misalnya udah kena minyak, ya kan, apinya besar, atau seperti saudara lihat di tukang mie, apinya besar, ada minyak sekelilingnya, itu bisa apinya lompat ke panci, bisa nggak? Pernah saudara, ya kan? Nah, kita akan dengan otomatis apa? Kaget kan, saudara? Maka kita akan ambil mungkin air, atau saudara matikan, atau apa saja. Jadi perkataan memadamkan itu adalah perbuatan tindakan yang sengaja. Jadi memadamkan Roh Kudus yang pertama adalah ada tindakan sengaja dari kita yang menghentikan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Bukan Roh Kudus yang tidak bisa menguasai kita, tapi kitalah yang mematikan dia. Kita berkata, diam, jangan kau atur aku. Kira-kira gitu sama Tuhan. Tindakan yang sengaja untuk menghentikan pekerjaan Roh Kudus. Kita menolak dia untuk berkata, untuk mengubahkan kita. Enggak, terlalu sakit, enggak bisa. Kita menolak. Padahal kalau Tuhan berfirman, pasti dia akan mampukan kita. Itu aja. Yang kedua, arti memadamkan Roh Kudus adalah sebenarnya kita sedang berjalan di luar Tuhan dan menuju kematian yang kekal, yaitu api neraka. Karena kita tidak berjalan dalam jalan dan kebenarannya. Karena Roh Kudus tadi fungsinya apa? Memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau kita memadamkan suaranya yang berbicara, baik secara langsung dalam hatimu maupun oleh orang-orang sekitarmu, atau pada saat engkau dengar firman Allah, maka saudara, sebenarnya kita sedang menolak untuk tidak mau dipimpin dalam kebenaran firman Tuhan. Berarti kita sedang memilih jalan di luar Tuhan. Jalan di luar Tuhan berarti menuju kebinasaan. Ya, memadamkan Roh Kudus berbicara apa? Kita menolak untuk bertobat, untuk berjalan dalam kebenarannya. Saudara, menolak kita. Ayo, mari datang ke gereja. Kita akan mengexcuse segala macam. Ayo melayani Tuhan. Kita mengexcuse mencari alasan, saudara. Mencari alasan sebenarnya kita menolak, saudara. Ayo, jangan katakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, jangan. Biar situ. Memang begitu, dia pantas seperti itu. Kita menolak, saudara. Menolak untuk bertobat. Kita menolak untuk berjalan dalam kebenarannya. Itu slide yang berikut. Ya. Itu, saudara. Nah, kemudian yang ketiga, memadamkan Roh Kudus. Dalam minggu lalu saya sebutkan bahwa dalam Yesaya 11 ayat 2 sampai 3, bahkan ini Tuhan katakan ketika dia khotbah di bait Allah, dan dia katakan, genaplah pada saat ini, nas ini genaplah di dalam saya. Yaitu apa? Di dalam Yesaya 11 ayat 2 sampai 3, coba kita baca. Yuk. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nah, saudara, ketika kita melihat ini peran Roh Kudus, Roh Kuduslah yang memberikan, dia memimpin kita. Bagaimana dia memimpin kita dalam kebenaran? Bagaimana kita pekat terhadap kuasa Roh Kudus? Yaitu dikatakan ada 7 karunia, ada 7 cara Tuhan memimpin kita dalam kebenaran. Yang pertama adalah dikatakan diberikan hikmat, wisdom, ya. Kemudian diberikan understanding, pengertian, saudara. Sehingga kita akan dimampukan untuk mengerti, saudara, apa yang sedang kita alami.
Kemudian ada counsel. Tuhan menasihati kita, saudara. Roh Kudus menasihati kita, saudara. Kemudian fortitude. Roh Kudus memampukan kita, memberikan ketabahan hati, saudara. Panjang sabar. Itu kan ketabahan hati. Amin, saudara. Ya. Lemah lembut. Kemudian knowledge, pengetahuan. Sehingga kita akan bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana, saudara. Itu dari mana? Bukan kepintaran kita, tapi karena Roh Kudus memberikan pengetahuan dan memberkati apa yang kita pelajari sejak kita masuk bangku SD. Apa yang kita pelajari itu akan diingatkan oleh Roh Kudus. Kalau kita, saudara, memori otak kita itu terbatas, saudara. Tapi Roh Kudus bisa mengingatkan, saudara. Ya. Kemudian piety, kesalehan, kebenaran, saudara. Kemudian fear of God. Roh Kudus yang memampukan kita sehingga kita takut akan Tuhan. Kita tahu Dia ada di dalam hidup kita. Maka kita takut memasukkan hal-hal yang najis dalam tubuh kita. Memasukkan rokok, memasukkan narkoba, ya, memasukkan film-film porno dalam pikiran kita, mengeluarkan perkataan. Kenapa? Kita tahu bahwa Roh Kudus tadi kita bacakan, Dia diam di dalam kita. Nah, oleh sebab itu, memadamkan Roh Kudus yang ketiga, itu berarti kita tidak atau kita menolak untuk dikaruniai hikmat, untuk dikaruniai pengertian, untuk dikaruniai nasihat yang benar, untuk dikaruniai pengetahuan yang benar, untuk diberikan, dipimpin dalam kebenaran dan kesalehan, ataupun untuk hidup takut akan Allah. Ketika kita memadamkan Roh Kudus, orang-orang yang memadamkan Roh Kudus, maka kita akan bisa melihat tingkahnya bodoh. Ini bukan masalah IQ, ya, saudara ngerti ya? Mengambil keputusan-keputusan yang bodoh, mengambil langkah yang bodoh. Kenapa? Menolak. Karena yang memberikan kita hikmat, yang membiarkan kita pandai, yang membiarkan kita kuat, tabah, hanya Allah itu sendiri yang kita izinkan diam dan berkarya tadi dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Yang keempat, memadamkan Roh Kudus artinya, saudara, kita baca dulu Yohanes 16 ayat 3 yang di bawahnya, ya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Maka ketika kita memadamkan Roh Kudus, artinya kita pasti tidak akan paham akan apa yang terjadi saat ini maupun yang akan datang. Karena dikatakan hanya Roh Kudus yang memimpin kita untuk mengerti bahwa zaman ini akan berlalu, akan apa yang terjadi kemudian. Dan itu berarti akan memampukan kita menghadapi ke depan seberapa sulit pun keadaannya. Tapi karena kita memadamkan Roh Kudus, artinya, saudara, membuat kita menjadi tidak paham akan apa yang terjadi di kemudian. Sehingga kita akan hidup sesuka hati kita. Sehingga kita tidak akan mengetahui, mempersiapkan diri kita menghadapi ke depan di tengah kesulitan. Sehingga kita tidak akan mungkin berkemenangan. Seperti dalam berapa hari ini saya selalu mengingatkan, termasuk ketika Komsel diangkat dan ibadah pagi, saudara. Yaitu begini, saudaraku. Memang ada 3 teori tentang kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah percaya bahwa gereja Tuhan akan diangkat sehingga tidak mengalami masa kesusahan besar. Itu termasuk yang dianut oleh GSJA. Yang kedua adalah bahwa Yesus akan datang di tengah-tengah masa yang sukar, masa antikris, masa aniaya. Yang ketiga adalah selesai dulu semua 3,5 tahun goncangan, siksaan yang luar biasa itu, baru Yesus datang.
itu kan teori teolog. Betul apa enggak? Halo? Iya? Betul? Tetapi yang tahu dan kapan akan datang adalah kedaulatan dan kehendak Tuhan. Kita kan terbatas mengerti firman Tuhan. Betul apa enggak, saudara? Sehingga saudara, seandainya Tuhan Yesus datang, tapi Tuhan mengizinkan kita nih yang masih hidup ini boleh mengalami hal yang sukar sesukar-sukarnya. Kalau kita tidak menyadari hal itu, kita tidak mempersiapkan pada saat ini, sebelum masa kesukaran itu terjadi, kita tidak menjadi tentara Tuhan yang kuat. Bagaimana kita akan menang ketika itu kita menghadapinya? Kan gak ada seorang yang tahu kapan Tuhan panggil kita, betul? Ya? Gak tahu. Tapi Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup dalam kebenaran dan akan memimpin kita walaupun pada saat itu sedang sulit. Kemarin kami belanja, saya memperhatikan mulai naik, saudara. Cabai 100.000 sekilo, bawang merah juga, saudara. Itu kan kebutuhan dasar. Kita nggak mungkin nggak masak nggak ada bawang merah, ya ibu-ibu, ya nggak ada minyak, nggak ada cabai, nggak mungkin. Walaupun nggak buat sambal, setidaknya tumis pun harus kasih 2 biji misalnya, kan gitu ya. Nah, kalau kita ngerti, kita baca firman Tuhan, Roh Kudus bicara, berarti kita sedang melihat akan terjadi kesulitan. Terus apakah guna kita akan marah-marah kepada pemerintah? Nggak ada guna. Karena Alkitab sudah menuliskan. Yang benar adalah bagaimana kita akan menjadi tentara Tuhan yang kuat, gereja Tuhan yang kuat, ketika kesusahan itu akan terjadi. Amin. Bagaimana anak-anak kita, bagaimana ketika itu terjadi, kita tetap tidak menyangkal Tuhan. Anak-anak kita tidak menyangkal Tuhan. Kan itu yang perlu. Betul? Halo? Iya. Nah, kalau sekarang kita tidak sadar dan mempersiapkan dan kita tidak mengizinkan Roh Kudus membentuk kita untuk setia, untuk taat, untuk tekun, pemimpin dalam kebenaran, bagaimana nanti ke depan, saudara? Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, sebab kita tahu ada banyak kisah di Alkitab dan ada janji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Dan bukan hanya itu, bagi orang yang percaya juga tidak ada satu perkara yang mustahil. Kita banyak membaca di Alkitab, sesulit apapun, sekering apapun, kita lihat di zaman Elia, di zaman Elisa, berulang kali dikatakan, di zaman Yusuf juga, kekeringan, ya kan? Semua mati, bukan sebentar, 7 tahun, saudara, mati semua. Sampai kalau kita baca kisah itu dalam 2 raja-raja, hari ini dia makan anaknya, besok gantian anak yang satu saling makan. Apa nggak ngeri? Kita kan belum kan, saudara? Itu pernah tertulis di Alkitab, saudara. Tetapi saudara, Elisa, bahkan ada janda Sarfat, janda di Sunem, perempuan Sunem, tetap terpelihara dengan cara Tuhan. Kenapa? Karena mereka menjaga iman, dia taat. Apa yang dikatakan Tuhan, pergi-pergi. Tuhan bilang pergi ke sungai sana, aku pelihara, pergi. Pergi ke perempuan janda sana, pergi. Pergi, sudah taat. Nah, ini yang dimaksud, kalau kita memadamkan Roh Kudus bicara bagi kita, maka kita akan bisa tertinggal. Kita tidak akan kuat menghadapi itu, sudah. Apalagi kalau kita ibadah juga Senin Kamis. Sudah hari Minggu hanya 52 kalinya setahun. Tapi kita bisa hanya datang mungkin sebulan sekali. Jadi kalau saudara beribadah itu untukmu, bukan untukku. Amin. Ketika saudara doa, melayani Tuhan, itu untukmu. Itu loh, saudara, ya. Nah, saudaraku yang terkasih, misalnya begini, engkau akan berkata seperti Petrus, aku tidak akan menyangkal Tuhan. Oke lah. Tapi ketika anakmu, cucumu nangis, bilang, Bu,
Udah lapar aku, nggak mau ya aku. Aku perlu cucu, ya kan? Saudara, masih bisa bilang Tuhan sanggup menolong aku. Pasti bisa kalau kita latih dari sekarang. Kita juga harus menguatkan anak kita. Makanya saudara, gereja ini jor-joran ya, melayani anak-anak pemuda, karena mereka harus juga menghadapi. Amin, saudara. Serius, ada di sini yang mungkin ada pasangan suami istri juga, saudara. Jadi hari Rabu jangan ada yang nggak datang, walaupun kau belum ada pasangan, nggak ada pasanganmu, atau sudah pergi, datang, saudara. Setiap bulan 2 kali pelayanan anak remaja, konsel. Kalau saudara nggak merasa pentingnya konsel rumah tangga, saya nggak ngerti lagi, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita akan lihat yang kelima, yaitu apa? Memadamkan Roh Kudus berbicara kita menolak penyertaan Tuhan. Karena kan kita bilang tadi Roh Kudus menyertai kita dan diam di dalam kita. Nah, berarti kita sedang menolak penyertaan Tuhan atas hidup kita di dalam segala hal dalam hidup ini. Kan dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya kita menolak, Tuhan gak usah campur tangan. I did it my way. Nanti aku kalau sudah pensiun baru melayani Tuhan. Nanti kalau aku sudah sembuh. Nanti kalau begini-begini. Saudaraku, akhirnya kita menghadapi pergumulan sendiri. Kan kita menolak Tuhan nih, ya kan? Berarti Tuhan di luar gak menyertai kita. Bukan karena Tuhan gak menyertai kita. Artinya pergumulan dan persoalan kita akan mengalami sendiri. Dan pasti gak mungkin berkemenangan. Siapa kita rupanya bisa menghadapi semua? Gak kuat, ya kan saudara? Gak kuat, saudara. Zakaria 2 ayat 5 dikatakan, Tuhan sendiri menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Tanpa penyertaan Tuhan kita nggak tahu di dalam alam roh ini, dimanapun saudara berada, tanpa pagar tembok berapi yang melakukan adalah Dia, saudara. Allah kita, Allah Roh Kudus. Roh Kudus menahan kuasa si jahat dan dia berdoa dalam Roh Kudus. Dan ketika kita berdoa di dalam Roh Kudus, maka doa kita itu menggerakkan pasukan bala tentara surga sehingga menolong kita dalam peperangan rohani, saudara. Nah, ketika kita memadamkan Roh Kudus, kita akan menolak keuntungan-keuntungan itu, saudara. Kebodohan-kebodohan itu. Kemudian yang berikut adalah, saudara, kapan kita sadar, bagaimana kita tahu kita telah memadamkan Roh Kudus? Yaitu, saudara, dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 31. Roh Kudus akan padam diawali dengan sikap hidup kita yang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan tiba-tiba padam, tetapi diawali dengan kita mendukakan Dia. Sama dengan gini, saudara. Hubungan saudara, suami istri, orang tua anak, sesama pelayan, atau dengan saudara, itu diawali dengan saudara akan mendiamkannya, saudara akan putus hubungan, itu diawali dengan saling menyakiti. Betul apa enggak? Ya? Betul enggak? Perkataan saudara, sikap saudara, semua. Demikian juga kita dengan Roh Kudus. Diawali dengan sikap hidup kita yang mendukakan Tuhan. Apa itu? Saudara baca nanti. Yang inilah yang dibahas di dalam konsel. Ya. Yaitu dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 31. Ketika kita berdusta, membohongi satu dengan yang lain, tidak berkata benar. Ya. Ketika kita mencuri, mengambil yang bukan milik kita, termasuk mengambil yang bukan milik kita yang menjadi milik Tuhan. Ya. Kemudian kita mengucapkan kata-kata kotor. Padahal Tuhan bilang menghakimi bukan milik kita, balas dendam bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Ya. Kemudian apa lagi? Hati yang penuh dengan kepahitan, itu mendukakan Roh Kudus. Kegeraman.
langsung gigit gigi saudara. Kalau perlu lah, kan gitu ya, gerem saudara. Kemudian apa? Kemarahan saudara. Apalagi pertikaian. Saudara, dalam minggu-minggu sebelumnya kan banyak khotbah-khotbah tentang pertikaian, bagaimana menyelesaikan pertikaian. Kenapa saudara? Itu Roh Kudus yang pimpin. Supaya kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan kita tahu bahwa itu sikap kita mendukakan Roh Kudus. Kenapa saudara? Saya pernah diingatkan ya, dengan satu tulisan. Waktu itu yang tulisan itu Pak Ketum kita, Bapak Pendeta Budi Setiawan. Dia berkata begini, ketika kita sedang berjuang menerima seseorang dengan segala kekurangannya, dengan segala keberengsekatannya, menurut kita, sebenarnya orang itu juga sedang berjuang menerima kita. Halo? Itu saudara. Saya mula-mula saya bilang, maksudnya apa Pak? Dia nggak jawab. Tapi saya renungkan, iya juga ya. Orang itu membuat seperti itu pasti karena ada reaksi dari aku. Ya kan? Makanya kan ada pepatah, tidak ada asap kalau nggak ada api. Mana yang betul? Nggak ada api, nggak ada asap. Ya betul ya, pepatah Indonesia kan? Itu saudara. Kemudian apa? Sikap hidup yang menyakiti Roh Kudus. Fitnah. Mulut kita nih berkata-kata. Kalau saudara baca dalam kitab Yakobus 3, kalau tidak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka ayat itu berkata, Yakobus 3 saudara baca, lidah ini digerakkan oleh api neraka. Ya. Dan kemudian sekarang bentuk yang lain adalah kita meng-SMS, meng-WA. Masuk Facebook, masuk Instagram, masuk Twitter, masuk apa lagi. Itu kan perkataan yang sekarang dituliskan, kan gitu. Hoax, kan gitu. Nah, kemudian apalagi? Segala kejahatan. Segala kejahatan. Hal-hal itu mendukakan Roh Kudus. Jadi itulah kalau terus kita mendukakan, ya lama-lama apa? Dan sehingga kita nggak peka lagi. Kita pikir kita sudah berjalan juga dalam kebenaran, padahal kita nggak tahu Roh Kudus sudah tinggalkan kita. Seperti Saul, ada ayat firman Tuhan yang berkata, Saul tidak sadar bahwa Roh Kudus meninggalkan dia. Simpson tidak sadar waktu itu. Dia pikir dia menang saja, cabut sana gampang. Dengan rangkul dia bisa matikan sekian ratus orang, kan gitu ya bisa dia. Tapi ada ayat satu dikatakan, Simpson tidak tahu Roh Tuhan telah meninggalkan dia. Nah, ketiga saudara, kapan kita memadamkan Roh Kudus? Kita baca Mazmur 95 ayat 8. Yuk kita baca. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kita akan memadamkan Roh Kudus, mengeraskan hati. Jawabnya adalah kapan kita memadamkan Roh Kudus? Saat kita mengeraskan hati. Pada saat itu kapan? Pada saat pencobaan di Meriba dan padang gurun. Yaitu pada saat kita sedang mengalami pergumulan, persoalan, tantangan hidup, ya. Nah, kita baca Ibrani pasal 3 ayat 8 dan 3. Ibrani 3 ayat 8. Mulai dari ayat 7 deh. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, ya. Kemudian pasal 3 ayat 15 lagi juga berkata begitu, saudara, dalam pasal yang sama. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam geram. Kita bisa keraskan hati waktu kita sedang geram, marah, betul apa enggak? Iya, makanya Tuhan bilang ketika marah berhenti marah. Ya, kemudian pasal 4 ayat 7 juga berkata yang sama. Kapan kita akhirnya mematikan Roh Kudus, memadamkan karyanya? Pada saat kita keraskan hati kita. Saya coba cari di dalam kamus bahasa Indonesia, ya, kamus besar bahasa Indonesia, arti kata mengeraskan hati, ya, itu adalah kata kerja. Maka yang pertama adalah mengeraskan hati, artinya itu menjadi keras. Contoh adalah
Hati dijadikan keras untuk mengingat kesalahan-kesalahan seseorang. Kita keraskan hati kita hanya untuk mengingat kesalahannya. Kita buat daftar panjang. Menjadikan keras. Kemudian yang kedua, menyangatkan. Menyangatkan itu artinya menyangatkan kesalahan itu lebih dalam lagi. Seolah-olah orang itu yang paling brengsek, orang itu yang paling salah, orang itu yang paling buruk. Menyangatkan istilahnya apa ya? Menjadi sangat gitu, sangat. Kemudian memaksa. Nah, saya beri contoh gini. Memaksa orang yang berseteru dengan kita untuk tunduk pada ketetapan dan kemauan kita. Itu saudara. Kemudian menggiatkan. Nah, apa itu contohnya? Menggiatkan kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan orang lain sehingga kita menambahkan pernyataan kita benar. Saudara, menggiatkan itu. Dan yang berikutnya, menegarkan. Akhirnya kita tegarkan hati kita seolah-olah orang tersebut tidak layak diampuni. Dan saya banyak menemui itu, saudara. Saudara, kadang saya menangis dengan orang-orang. Oh Tuhan Yesus, banyak orang udah diingatkan tapi nggak mau. Seperti itulah Roh Kudus menjadi nangis buat kita, saudara. Kenapa, saudara? Amsal 28 ayat 14 berkata, kalau orang yang mengeraskan hati itu tidak akan bahagia. Saya pengen tanya nih semua yang di sini. Ketika kita mengeraskan hati, saudara bahagia enggak? Hah? Enggak. Kemudian dikatakan akan jatuh dalam malapetaka. Yuk kita baca dulu nih Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam. Nah, siapa yang berbahagia? Yang takut akan Tuhan. Siapa yang takut akan Tuhan? Kan Roh Kudus yang memimpin kita takut akan Tuhan tadi kan? Ya, saudara, dalam kitab Yesaya. Orang yang mengizinkan hidupnya takut akan Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus itu akan bahagia, saudara. Tapi bukan berarti nggak ada masalah gitu. Tapi di tengah masalah kita bisa tetap damai, bisa dengan tenang. Ada salah seorang yang di Jum ya, jemaat kita di Jum. Ketika dia sudah dibaptis 2 tahun yang lalu, ketika dia mengalami tiba-tiba dia punya kakak itu meninggal, saudara, gitu masuk langsung meninggal. Tapi dia kasih kesaksian beda loh itu kak, katanya. Aku bisa dengan tenang menghadapinya, walaupun nggak sadar air mata terus, tapi nggak blank otak. Kesaksian dia, saudara. Ya. Tapi di sini dikatakan orang yang mengeraskan hatinya akan apa? Jatuh dalam malapetaka karena nggak mau diingatkan. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, ayo saat engkau dengar suaranya, taat dan lakukan. Amin. Izinkan Roh Kudus berkarya bagi kita, supaya kita jangan hidupnya jatuh bangun aja, capek jatuh bangun. Ya kan, saudara, ketika saudara jalan, saudara jatuh, saudara bangun lagi, capek apa enggak? Halo? Iya kan? Halo? Iya. Demikian juga dalam kerohanian gitu, jatuh bangun kita, sebentar menang, sebentar kalah. Capek loh jiwa kita, saudara. Nah, Tuhan ingin menghindarkan kita itu dengan apa? Tuhan ingatkan, jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan berhenti doa, baca firman, ibadah. Jangan padamkan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Yuk, bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan, jangan padamkan Roh Kudus. Lebih semangat, 1, 2 ya. Jangan padamkan Roh Kudus. Bilang kiri kanan, yuk. Jangan padamkan Roh Kudus. Baik, silakan tim, boleh maju ke depan.
Setiap orang buka mulutmu berdoa, minta ampun karena kehidupan kita mendukakan Roh Kudus. Minta ampun Tuhan. Haleluya, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami bahwa Engkau menangis melihat kami. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami jangan mengeraskan hati kami. Tolong kami Tuhan dengan pengetahuan Roh Kudus. Mampukan kami mendengarkan suara-Mu. Mampukan kami taat dan takluk dalam seluruh kebenaran-Mu. Tuhan, tolong setiap yang hadir pada saat ini. Roh Kudus berbicara, Roh Kudus jamalah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus kerjakanlah. Roh Kudus insafkanlah. Roh Kudus kuatkanlah. Roh Kudus berkaryalah. Demi nama Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus, tolong kami menyampaikan doa-doa yang tidak terucapkan. Roh Kudus menolong kami. Angkat segala kesasakan kami. Ambil alih hidup kami, ambil alih masalah kami, ambil alih rumah tangga kami, pekerjaan kami, masa depan kami. Roh Kudus berkaryalah. Pimpinlah kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami membuang segala dusta, fitnah, perkataan kotor, pertikaian, kematisan, kekuasaan yang jahat demi nama Yesus Kristus. Perkataan yang kotor kami buang, dusta kami buang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus terus kerjakan Tuhan. Roh Kudus lembutkan hati kami. Roh Kudus lembutkan hati kami. Kerjakan dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam roh kami. Baharui kami Tuhan. Baharui umat-Mu Tuhan. Terus kerjakan supaya kami akan tetap kuat menghadapi apapun dalam hidup ini. Roh Kudus hiburkan setiap hati yang terluka. Horalama syakara. Tuhan, angkat segala kepedihan. Tuhan Yesus, angkat hati-hati yang terluka. Roh Kudus hiburkan. Roh Kudus hiburkan hati yang terluka. Roh Kudus hiburkan. Roh Kudus hiburkan.